Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah hutan belantara yang telah lama terlupakan, sebuah desa kecil berdiri. Terpencil dari peradaban modern, desa itu dihuni oleh segelintir penduduk yang menjalani kehidupan sederhana. Namun, mereka menjaga satu rahasia yang tak seorang pun berani ungkapkan. Sebuah kisah kelam tentang sebuah kutukan yang melingkupi tanah tempat mereka tinggal. Suatu hari, Dimas, seorang arkeolog muda yang penuh semangat, tiba di desa tersebut. Ia baru saja menerima informasi mengenai sebuah penemuan kuno yang ditemukan oleh seorang penduduk desa di dalam hutan. Menurut cerita, penemuan itu berupa tulang manusia yang sangat tua, yang dipercaya memiliki kekuatan yang mampu menghidupkan kembali kematian. Meskipun warga desa sangat menahan Dimas untuk tidak menggali lebih dalam, rasa penasaran mendorongnya untuk tetap mencari tahu. Dimas tiba di rumah kepala desa, Pak Warjo, yang terlihat sangat gelisah. "Jangan kau coba-coba menggali lebih jauh, Nak," kata Pak Warjo dengan suara gemetar. "Tulang itu bukan untuk orang luar. Ada yang menginginkan agar tulang itu tetap terkubur selamanya." Namun, Dimas menanggapi dengan tegas. "Saya datang untuk mencari bukti sejarah, Pak. Tulang itu bisa mengungkap banyak hal. Ini adalah penemuan yang sangat penting." Pak Warjo terdiam, wajahnya semakin pucat. Ia tahu betul apa yang akan terjadi jika Dimas tidak mendengarkan peringatan itu. "Tulang itu bukan sekadar fosil," Pak Warjo melanjutkan. "Itu adalah benda yang terikat dengan kutukan yang sangat kuat. Kutukan yang telah menyebabkan kematian bagi banyak orang yang berusaha menyentuhnya." Mendengar hal itu, Dimas hanya tersenyum kecil. Ia merasa bahwa cerita semacam itu hanya mitos belaka. "Kutukan? Saya tidak percaya pada cerita-cerita seperti itu, Pak." Keputusan Dimas sudah bulat. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam hutan pada malam hari, ditemani hanya oleh penerangan obor dan alat-alat penggaliannya. Warga desa yang mengetahui niatnya hanya bisa saling memandang cemas. Mereka tahu, namun tak mampu menghentikan langkah Dimas. Saat Dimas sampai di lokasi yang dimaksud, ia segera mulai menggali. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah peti kayu tua yang terkubur dalam tanah. Dengan hati berdebar, ia membuka peti itu, dan apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Sebuah rangka manusia yang hampir utuh, dengan tulang-tulang putih yang mengerikan, tergeletak di dalamnya. Namun, saat ia menyentuh tulang tersebut, sebuah suara berbisik lembut di telinganya. "Jangan pernah melangkah lebih jauh, atau hidupmu akan terkutuk." Dimas terdiam. Tiba-tiba, rasa dingin menyelimuti tubuhnya. Tanpa ia sadari, kutukan itu mulai mengambil alih segala yang ada di sekitarnya. Dimas terkejut mendengar suara itu, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya. "Pasti angin," gumamnya pada diri sendiri, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayap. Namun, tubuhnya tidak bisa menghilangkan sensasi aneh yang merayap dari telapak tangannya. Ada kekuatan yang membekas pada tulang tersebut, dan meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, sebuah perasaan mendalam mengatakan bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Setelah beberapa saat, ia mengangkat tulang itu dengan hati-hati, berusaha menghindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang lebih rapuh. Tulang tersebut terlihat sangat tua, bahkan lebih tua dari segala yang pernah ia pelajari. Sepertinya ia menemukan sesuatu yang tak tergantikan. Dengan keyakinan yang sedikit lebih kuat, Dimas memutuskan untuk membawa tulang itu kembali ke desa. Ia tidak peduli dengan peringatan-peringatan yang datang dari warga desa. Baginya, ini adalah penemuan besar yang tak bisa dilewatkan. Namun, saat ia kembali menelusuri jalan menuju desa, suasana hutan terasa semakin mencekam. Angin berhembus kencang, merobek keheningan malam. Ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan gelap. Bayangan-bayangan yang seolah mengamati setiap langkahnya. Dimas mempercepat langkahnya, namun semakin ia berjalan, semakin berat langkahnya terasa. Suara-suara aneh bergema di sekitar hutan, seolah ada bisikan yang datang dari tempat yang sangat jauh. Suara yang tidak bisa ia pahami, namun menuntut perhatian. Di tengah kegelapan, sesekali ia mendengar suara langkah kaki lain mengikuti langkahnya.
Mungkin hewan malam, ia pikir. Namun, semakin lama, suara itu semakin dekat, dan ia bisa merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Ia menoleh ke belakang, namun tak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan yang menelan segalanya. Sesampainya di desa, Dimas langsung menuju rumah kepala desa, ingin segera menunjukkan penemuan itu. Namun, saat ia mengangkat tangan untuk mengetuk pintu, ia merasakan sensasi yang sangat aneh. Tulang itu terasa semakin berat di tangannya, seolah ada kekuatan yang menariknya kembali ke hutan. Rasa takut yang ia coba abaikan kini kembali merayap. Semakin tak tertahankan. "Pak Warjo!" teriaknya dengan panik saat pintu terbuka. "Ada yang tidak beres. Sesuatu mengikutiku. Ada sesuatu yang ingin mengambil tulang ini." Pak Warjo berdiri di depan pintu, wajahnya serius. "Sudah kubilang, Nak, tidak ada yang bisa menghentikan kutukan itu. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Suara itu semakin keras, seperti sesuatu yang besar dan berat sedang bergerak menuju desa. Dimas menoleh ke arah suara itu dengan wajah pucat. Pak Warjo meraih tangannya dengan kuat. "Kau harus membuangnya, Dimas. Sekarang juga, atau lebih banyak lagi yang akan mati." Namun, sebelum Dimas bisa bereaksi, bayangan gelap mulai muncul dari kegelapan hutan. Itu bukan hewan atau apapun yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sosok-sosok itu muncul dalam bentuk kabut gelap, perlahan merayap ke arah mereka. Tanpa peringatan, salah satu bayangan tersebut melayang, menghantam tulang yang dipegang Dimas. Tulang itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah terang, dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Namun, cahaya itu tetap menyala, membakar mata Dimas dengan intensitas yang menakutkan. "Ini belum selesai," bisik Pak Warjo, suaranya penuh ketakutan. "Tulang itu telah memilihmu. Tidak akan ada yang selamat dari ini." Dimas merasa tubuhnya mulai lemas. Namun, ia tak bisa melepaskan diri dari cengkeraman tak terlihat yang mulai mengikat jiwanya. Dimas terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat, seolah ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang menguasainya. Cahaya merah dari tulang itu semakin terang, dan bayangan-bayangan yang mengelilingi desa semakin mendekat, menciptakan rasa takut yang mengikat jantung setiap orang. Pak Warjo menarik Dimas dengan keras, mencoba menariknya kembali ke dalam rumah. "Cepat, masuk ke dalam!" teriaknya, wajahnya penuh dengan ketakutan yang mendalam. Di dalam rumah, pintu ditutup rapat, namun suara gemuruh dan langkah kaki yang berat terus terdengar, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengelilingi rumah mereka. Pak Warjo menutup tirai jendela dengan cepat. Wajahnya terlihat sangat cemas. "Kau harus mendengarkan aku, Dimas. Kutukan ini tak bisa dihentikan hanya dengan membuangnya. Kau akan menjadi bagian dari kutukan itu sekarang, dan tak ada jalan keluar." Dimas terengah-engah, mencoba mengumpulkan kekuatannya. "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi?" Suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Pak Warjo menghela napas panjang, kemudian duduk di samping Dimas. Tulang itu bukan benda biasa. Itu adalah sisa dari makhluk kuno yang pernah menghuni tanah ini. Dulu, mereka adalah penjaga yang diutus untuk menjaga batas antara dunia kita dan dunia yang lebih gelap. Dunia yang tak seharusnya kita ketahui. Namun, suatu hari, makhluk-makhluk itu berkhianat dan mencoba membuka gerbang antara kedua dunia. Mereka dihukum dan dikutuk. Tulang-tulang mereka disebar ke seluruh dunia untuk memastikan mereka tetap terikat dengan kutukan selamanya. Dimas menatap Pak Warjo dengan cemas. Matanya mulai berkilat karena ketakutan. "Jadi, ini semua tentang itu? Aku telah membangkitkan sesuatu yang tak bisa dihentikan." Pak Warjo mengangguk perlahan. "Ya, kau telah mengangkat salah satu tulang itu, dan sekarang kutukan itu menjadi milikmu. Mereka akan terus mengejarmu, hingga kamu menyerahkan kembali tulang itu kepada mereka. Tapi, ada lebih banyak yang harus kau ketahui. Ada waktu tertentu di mana kutukan itu akan mencapai puncaknya, dan jika kamu tidak berhasil menemukan cara untuk menghentikannya, dunia kita akan terhubung kembali dengan dunia gelap itu,
dan tak ada yang akan selamat. Dimas merasakan ketegangan itu semakin menguasai tubuhnya. Bayangan-bayangan di luar rumah semakin kuat, tampak bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Listrik di dalam rumah mulai padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Tiba-tiba, suara dari luar semakin keras, dan Pak Warjo memegang tangan Dimas dengan erat. Sekarang waktunya. Kita harus menemukan cara untuk memusnahkan tulang itu. Kutukan ini tidak hanya berhubungan dengan kekuatan magis, tapi juga dengan waktu. Setiap malam, kekuatan dari dunia yang gelap semakin kuat. Pada saat yang tepat, jika tulang itu tidak dikembalikan, dunia ini akan tenggelam dalam kegelapan abadi. Dimas merasakan suhu tubuhnya turun drastis. Suatu perasaan dingin yang luar biasa mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Seolah-olah ia sedang dikelilingi oleh kekuatan yang tak tampak, namun sangat nyata. Apa yang harus aku lakukan? Aku tak bisa hidup seperti ini. Pak Warjo menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Kita harus kembali ke tempat di mana tulang itu ditemukan, tempat asal kutukan ini dimulai. Hanya di sana kita bisa menghentikannya. Tapi kau harus tahu, Dimas, jika kita gagal, semuanya akan berakhir. Kebingungan dan ketakutan menyelimuti Dimas, namun saat ia menatap kembali tulang itu yang masih menyala di tangannya, ia tahu satu hal, ia tidak punya pilihan lain. Bayangan gelap yang mengelilingi rumah semakin dekat, dan waktu yang tersisa semakin sedikit. Pak Warjo menyentuh bahu Dimas dengan lembut. Kita harus bergegas, sebelum mereka menemukan kita. Namun, saat Dimas menatap keluar, sesosok bayangan hitam melintas cepat di depan jendela, menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian. Itu bukan lagi bayangan, itu adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan mereka tahu, waktu mereka hampir habis. Dimas dan Pak Warjo berlari keluar dari rumah, menerobos kegelapan yang semakin tebal. Suara gemuruh yang datang dari hutan semakin keras, seakan-akan tanah itu sendiri bergetar. Marah karena tulang itu telah diganggu. Angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami, namun jelas terdengar seperti jeritan yang penuh penderitaan. Mereka berlari menuju hutan, ke tempat di mana Dimas pertama kali menemukan tulang tersebut. Langkah mereka cepat dan panik, sementara bayangan-bayangan gelap yang mengintai di antara pepohonan semakin mendekat. Dimas merasakan beban berat di tangannya. Tulang itu semakin terasa seperti beban yang memaksanya untuk bergerak ke arah yang salah. Setiap langkah terasa lebih berat, dan perasaan dingin semakin menggigit tubuhnya. Pak Warjo, kenapa kita harus kembali ke sini? Tanya Dimas dengan napas yang terengah-engah. Apa yang bisa kita lakukan di tempat ini? Bukankah kutukan itu sudah terlanjur terjadi? Pak Warjo berhenti sejenak dan menatap Dimas dengan wajah yang penuh keputusasaan. Ini adalah satu-satunya cara. Hanya di tempat di mana tulang itu pertama kali ditemukan, kita bisa menghancurkannya. Di sana ada sebuah ritual kuno yang bisa menutup gerbang antara dunia kita dan dunia kegelapan. Tapi kau harus bersiap, Dimas. Kita tidak akan sendirian. Dimas menatapnya bingung, namun tak ada waktu lagi untuk bertanya lebih lanjut. Mereka terus melangkah lebih dalam ke dalam hutan, hingga mereka mencapai sebuah clearing yang luas. Di tengah clearing itu, ada sebuah batu besar yang tampak telah terbakar oleh waktu. Di atas batu itu, terdapat lingkaran-lingkaran aneh yang terukir dengan sangat detail, simbol-simbol kuno yang tidak pernah Dimas lihat sebelumnya. Ini dia, kata Pak Warjo dengan suara berat. Lingkaran ini adalah tempat di mana mereka dulu dikutuk. Jika kita ingin menghancurkan tulang ini, kita harus meletakkannya di tengah lingkaran ini dan mengucapkan mantra yang akan menutup gerbang itu selamanya. Namun, tepat saat Pak Warjo berbicara, bayangan-bayangan itu muncul dari balik pepohonan. Mereka melayang, lebih dari satu, lebih dari 10, puluhan sosok gelap yang tampak semakin besar dan mengerikan, seolah-olah mereka adalah manifestasi dari kegelapan itu sendiri. Dengan mata merah menyala, mereka menatap Dimas dan Pak Warjo, bergerak mendekat dengan kecepatan yang tak bisa dipahami. Dimas merasakan ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Bayangan-bayangan itu tampaknya tidak terikat oleh ruang dan waktu,
mereka melayang dengan bebas, menembus tanah, dan memutar dunia di sekitar mereka. Suara-suara mereka adalah suara desisan yang mengerikan, suara kebencian yang tak terlukiskan. "Aku tak bisa melakukan ini, Pak," teriak Dimas, hampir kehilangan kendali. "Mereka terlalu kuat." Pak Warjo menarik Dimas dengan keras, memaksanya untuk berdiri di tengah lingkaran batu. "Kau harus bertahan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan mereka." Dengan tangan gemetar, Dimas meletakkan tulang itu di atas batu besar di tengah lingkaran. Begitu tulang itu menyentuh batu, cahaya merah itu memancar semakin kuat, dan bayangan-bayangan itu berhenti sejenak, seolah terikat pada sesuatu yang lebih besar. Dalam ketegangan yang memuncak, Pak Warjo mulai mengucapkan kata-kata yang tak bisa Dimas mengerti. Mantra kuno yang bergetar di udara, mengundang angin yang menderu kencang. Namun, semakin kuat mantra itu, semakin gelap dunia di sekitar mereka. Bayangan-bayangan itu mulai mengelilingi mereka, menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. "Kau tak bisa menghentikan kami," salah satu bayangan itu berbisik dengan suara yang mengerikan. "Kamu akan menjadi milik kami selamanya." Dengan sekuat tenaga, Dimas berteriak, "Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian menang." Pak Warjo berteriak, "Katakan mantra ini bersama-sama, Dimas. Kita harus mengusir mereka, atau semua akan musnah." Dimas menggenggam tangan Pak Warjo, meskipun tubuhnya lemas dan tak bertenaga. Dalam kegelapan yang semakin mencekam, mereka melanjutkan mantra itu. Tiba-tiba, cahaya dari tulang itu meledak sangat terang, memancar ke segala arah, dan bayangan-bayangan itu berteriak, seolah mereka terbakar oleh cahaya itu. Dengan suara keras yang menggema, bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu, ditarik kembali ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, satu bayangan terakhir melayang menuju Dimas, dan di detik-detik terakhir, ia merasakan sesuatu merasuk ke dalam dirinya. Suatu rasa dingin yang mengerikan, rasa yang mengingatkannya bahwa kutukan ini mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir. Tulang itu hancur menjadi debu, dan semua yang gelap perlahan menghilang, menyisakan hutan yang tenang. Tetapi bagi Dimas, perasaan itu tetap ada, kutukan yang belum sepenuhnya terlepas, bayangan yang akan selalu mengikuti.